kita mengenal Gus Samsudin tak terlepas dari setiap kesabaran beliau yang selalu difitnah maupun diopinikan negatif oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Akan tetapi dari semua itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Seperti ibu ini yang aslinya berasal dari Madura yang bertempat tinggal di Surabaya. Ia mengikuti jejak dakwah Gus Samsudin sudah bertahun-tahun dan sangat mengagumi atas kesabarannya. Apalagi kesabaran yang dicontohkan Mbah Den. Ia juga menirunya ketika sedang dalam masalah. Suatu ketika ia mempunyai masalah, sampai keluarganya ingin duel carok pakai senjata, akan tetapi ibu ini menasehati agar tetap sabar dan mengikuti sikap Gus Samsudin yang mengatasi setiap masalah dengan kesabaran. Akhirnya setelah dinasehati itu tidak jadi adanya bentrok yang menimbulkan korban. Kisah kesabaran Mbah Den ternyata menjadi contoh bagi masyarakat. Terus adik saya kan kecil bilang gini, wis hari ini seduk bayi itu. Maksud seduk bayi itu kayak orang Madura itu kayak carok gitu terus. Untungnya saya ini sebagai kakak kedua masih didengar suara saya gitu. Aku bilang gini, wis sing sabar, sing tulus, sing ikhlas. Diongkon nang YouTube lho, Gus Samsudin lho, kok si sabar ya, dengan itu coba itu berat itu, tapi itu nanti tetap gak coba tuh Gus Samsudin. Saya sampai bilang begitu, karena kita bersatu juga lihat sampean di YouTube gitu loh. Adik satu akhirnya nggak jadi terus yang mau bertahan itu nggak jadi itu sampai sekarang itu saya bilang sabar nanti kamu juga akan diberikan Allah itu mungkin balasan lebih baik itu saya. Dari mana? Saya dari Surabaya. Surabaya. Ya, tetangganya Pitam. Namanya? Tetangganya Pitam. Nama ibu siapa? Nama jenengan? Ibu Tami udah pernah kesini Gus. Enggak, nama ibu. Nama jenengan. Al-Fatihah. Ya saya pertama kali ya mengucapkan alhamdulillah sampai sehat walafiat. Alhamdulillah. Dengan segala cobaan itu sampai tegar, kuat, sabar, tulus ikhlas itu nggak bisa saya tiru. Ya sejak sampai sering tertimpa musibah demi dari sulap merah itu saya akhirnya oh iya ya harus sabar, harus tulus, ikhlas orang tua. Akhirnya saya sedikit demi meniru sampean. Maaf kok saya orang Madura nggak bisa halus. Nggak apa-apa. Saya nggak bisa halus bahasanya. Orang Madura nggak bisa halus. Jadi dari situ saya bersabar Gus ya. Lihat sampean itu di YouTube itu, oh iya itu sama ini sabar. Ya akhirnya saya mengandalkan kesabaran. Tapi Gus mengandalkan kesabaran, ternyata saudara saya itu semakin dolim. Semakin dolim sama saya Gus. Tadinya saya ini mampu ya punya rumah, saudara belum punya, tak suruh nempatin sama saya senggorono wes kamu kan belum bisa beli rumah. Setelah itu karena anak-anak udah besar pengen kuliah kan anak saya, anak udah butuh saya Gus, saya mau jual, malah saya tukarin Gus, saya karena saya punya loh, kamu punya surat dari mana? Aku belum nggak pernah mengalihkan atas nama aku, dia nggak pernah. Di situ Gus, nanya saya gini, ya Allah, sabar, tulus, ikhlas. Akhirnya saya berdoa dari sampean loh kok tambah gini, maaf ya Gus, mungkin saya ini kurang. Satu sejak pusat merah tuh saya iya ya Gus, ini senjatanya sabar, tulus, ikhlas. Membantu uang gak pamrih saat gitu. Akhirnya saya meniru sampean ya begitu sahabat. Semakin sabar semakin begitu semakin nggak mau ini Gus, nggak mau pindah kan mau saya jual, mau saya bagi gitu loh, sampai bagi rata gitu loh sama sepupu tuh Gus. Jadi gini Gus, satu selalu sampean di YouTube itu satu gini, sabar, tulus, ikhlas ya. Saya tiru dari pesulap merah tuh Gus. Tapi kok tambah begini gitu loh Gus. Nah ini apa jalan keluarnya Gus? Saya minta apa, harus mengamalkan apa yang bisa saya amalkan supaya orang ini mau menyelesaikan baik itu Gus, baik itu. Al-Fatihah. Ya ini memang ujian sih buat panjenengan, bukan sesuatu hal yang memang
nggak terjadi. Ini memang sudah menjadi takdir Allah gitu. Saya melihatnya sebelum sampai diciptakan memang Allah sudah menuliskan ya ini hari ini, bahkan sampai datang ke sini itu sudah Allah tentukan gitu. Sebelum sampai dilahirkan pun di Lauhul Mahfuz sudah Allah tentukan bahwa ya ini memang harus sampai jalani begitu. Jadi bukan sesuatu hal yang karena ini karena itu, ya bukan, memang ini kehendak Allah seperti ini. Memang ya harus terjadi gitu. Yang terpenting sekarang ya kalau saya jadi panjenengan ya lebih saya kuatkan lagi sabarnya gitu. Memang sabar itu sulit, tapi akhirnya itu pasti manis gitu. Pasti manis. Ya memang nggak mudah, orang bersabar itu wallahi tidak mudah. Bagaimana ketika saya contoh dari kecil juga sama, dikatakan nanti besar mau jadi apa gitu, nggak bisa apa-apa, kerjaannya cuma tidur gitu terus. Ya selalu seperti itulah bertahun-tahun, dari mulai saya kecil sampai orang tua saya sakit 7 tahun sampai sekarang sudah besar seperti ini. Tapi ya itu tadi, kesabaran itu pasti membuahkan rasa manis, walaupun itu tidak secepat seperti yang kita harapkan begitu. Ya memang butuh proses yang sangat-sangat panjang gitu. Saya pun juga belum punya rumah seperti ini, dulu ditipu sama kakak saya sendiri sampai bertahun-tahun, sampai hampir 20 tahun lah. 20 tahun baru punya mobil satu, itu pun kredit ya. Rumah belum punya, anak masih kecil, itu malah mobil saya dibawa kabur, hilang. Tapi alhamdulillah ya setelah itu, setelah berapa puluh tahun, 20 tahun baru merasakan hasilnya itu. Memang menanam itu butuh kesabaran sih, Bu. Butuh kesabaran. Tapi sebenarnya ketika jenengan bersabar itu, satu sudah sedekah kepada orang yang zalim itu. Yang kedua memang ya menanam itu memang lama sekali, apalagi yang tanaman yang awet, yang terus berbuah seperti kelapa dan sebagainya, itu memang lama itu. Kalau jagung sekali panen sudah selesai, itu memang cepat gitu. Ya saya berharap sih nggak ada yang lain kecuali tetap innallaha ma'as-sabirin, tetap harus bersabar. Saya yakin ya suatu saat nanti pasti jenengan akan menemukan sebuah kebahagiaan itu gitu. Jangan sampai lepas dalam megang kesabaran itu gitu. Tapi ini kan gini Gus, maaf ya Gus, saya kan orang Madura, saya kan punya adik saya laki semua. Adik saya itu kan bilang gini, terus nek gak itu sudah 4 tahun, sudah hampir mau jalan 5 tahun, gak mau ada etikat baiknya itu nama Mat Hori itu. Kalau mbok yang ngomong bagaimana, terus adik saya yang kecil bilang gini, wis arif ini soduk bayi gitu. Maksud soduk bayi itu kayak orang Madura tuh kayak carok gitu Gus. Untungnya saya ini sebagai kakak tertua masih didengar suara saya gitu. Satu bilang gini, wis sing sabar, sing tulus, sing ikhlas. Dilongkon nang YouTube lho, Gus Samsudin ku apa sih sabar ya, dengan kehidupan itu berat gitu. Tapi Gus Samsudin tetap tegar. Coba dulu Gus Samsudin. Saya sampai bilang begitu Gus. Karena kita bersatu juga lihat sampean di YouTube gitu loh Gus. Adik saya tuh akhirnya nggak jadi Gus, yang mau berkelahi itu nggak jadi Gus. Sampai sekarang itu saya bilang sabar, nanti kamu juga akan diberikan Allah tuh mungkin balasan lebih baik itu saya. Akhirnya adik saya tuh yang nuruti saya nggak sampai terjadi caruk ya. Iya. Saya selalu bilang konek ngono Gus Samsudin, saya selalu bilang gitu Gus. Yang namanya darah Madura itu kan mesti ada ya Gus, ada yang penting kita nggak salah gitu Gus, ada rasa yang bagaimana. Iya paham saya, harga diri lah ya. Itu saya minta sama Gus Samsudin, kalau bisa berikan saya itu apa amalan apa yang bisa saya kasih adik-adik saya itu, supaya adik-adik saya itu sabar, wis jarno bil maksudnya serahkan ke Allah Taala, wae kok Allah Taala nak sing bales gitu saya tuh. Iya, bahkan saya sendiri setiap didalimin orang, saya tidak pernah ada pikiran atau jangan sampai, dan nggak mau ada pikiran ketika ada yang dalimin saya, Allah yang membalas itu aja. Saya
Jangan sampai seperti itu gitu. Saya mendoakan semoga mendapatkan kemuliaan, semoga mendapatkan kemudahan, dan semoga mendapatkan hidayah dari Allah begitu. Setiap ada orang yang mendolimi saya, karena buat saya ketika kita mampu untuk membalas sebuah kejahatan atau kita mampu untuk membalas sebuah keburukan, lalu kita tidak membalasnya, itu kita pasti akan mulia. Kita pasti akan mulia. Karena kemuliaan itu malah akan semakin cepat kita dapatkan ketika kita mampu untuk membalas sebuah kedoliman, lalu kita tidak membalasnya. Itu sangat cepat sekali buat saya, dan itu sudah saya buktikan. Dan saya berbicara bukan dalam hal kitab atau sebuah amalan, tapi benar-benar sudah saya rasakan begitu. Ketika saya mendapatkan setiap musibah, pasti setelah itu saya selalu senyum-senyum. Saya berkata sama Allah, setelah musibah yang begitu sangat-sangat pahit seperti ini, Allah nanti akan memberikan rasa manis yang luar biasa. Jadi ketika saya mendapatkan rasa pahit, saya selalu berkata sama Allah, ya Allah, sekarang Engkau telah memberikan saya rasa pahit, dan pasti nanti Engkau akan memberikan saya rasa manis. Maka saya menunggu rasa manis itu gitu. Saya yakin itu pasti akan Kau berikan itu, karena memang itu pasti terjadi. Jalan itu kalau naik, pasti setelahnya itu turun begitu. Sama juga dengan seseorang yang melakukan maksiat pun juga begitu. Ketika dia tidak mampu untuk tidak melakukan maksiat, setelah dia melakukan kesenangan, pasti seperti dia menjatuhkan dirinya ke dalam jurang. Maka seumur hidupnya pasti akan merasakan sebuah kesengsaraan. Jadi yang membuat kita mulia itu adalah perbuatan kita sendiri. Makanya saya di dalam penjara itu, saya berpuasa selama 5 bulan. Mungkin kalau di rumah seperti ini, atau mungkin ketika tidak mendapatkan musibah, saya tidak akan mampu untuk berpuasa gitu. Tapi ketika saya mendapatkan musibah, saya berpikir bahwa saya itu masuk penjara, saya itu sengsara karena saya tidak mampu untuk menahan hawa nafsu saya. Maka demi Allah saya katakan, sekarang kamu hawa nafsu yang akan saya hajar. Kamu sekarang yang harus saya kendalikan, dan kamu harus nurut dengan saya begitu. Karena yang membuat kita sengsara itu ketika kita itu dikungkung hawa nafsu. Maka dari situlah saya waktu itu terus berpuasa begitu. Dan alhamdulillah sudah terbukti. Nah itulah ketika kita mendapatkan sebuah kesengsaraan, walaupun tak sebenarnya saya merasa bahwa ya sebenarnya juga saya nggak salah tapi nggak benar gitu loh. Dalam arti benar tapi nggak benar gitu loh. Karena saya sering dihina orang, akhirnya di situ saya berusaha untuk dengarkan dulu. Jadi di situ saya berusaha untuk membuktikan bahwa apa yang saya lakukan itu benar, dengan cara satu, membuat banner nantang dukun. Itu memang benar, tapi dalam hal Islam nggak benar karena ada kesombongan di situ, dan sombong itu sifatnya Tuhan, bukan sifatnya manusia. Nah dari situlah saya mendapatkan teguran. Nah ketika saya ditegur di dalam penjara itu, saya berpikir, wah ini saya ini kayak gini karena saya ini kalah sama hawa nafsu. Maka sekarang hawa nafsu harus saya kalahkan dengan apa? Tidak ada jalan yang lain untuk mengalahkan hawa nafsu kecuali hanya dengan satu, yaitu berpuasa. Karena ya dengarkan dulu. Jadi ini perlu juga saya sampaikan biar yang lainnya juga paham itu. Hawa nafsu itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan ibadah, karena nafsu itu punya yang namanya mutmainnah, sesuatu hal yang baik, tetapi kalau merasa baik pun juga akhirnya tidak baik. Nah nafsu itu juga ada yang namanya lawamah, ada yang namanya supiyah. Ketika kita mampu mengalahkan hawa nafsu, nanti hawa nafsu itu seperti kuda, jadi ya nanti kita bisa menggunakannya, punya keinginan nanti dia yang akan berjalan sendiri kayak jualan nanti, yang menggerakkan hati orang-orang itu ya dia sendiri, keinginan orang untuk
untuk menolong kita, ada orang nanti yang membeli dagangan kita, itu namanya nafsu supiah. Itu nanti dia akan membantu kita ketika kita itu mampu mengendalikannya. Lah, mengendalikan itu hanya bisa ketika kita itu mengalahkan. Selama kita masih dikendalikan oleh hawa nafsu itu, apalagi nggak ada kerentek, nggak ada greget, nggak ada niat untuk mengendalikan itu, maka ya selamanya kita sengsara, selamanya kita dikendalikan itu, dan kita nggak bisa menggunakan itu. Padahal Allah memberikan itu supaya kita itu bisa menggunakan itu, bisa mengendalikan itu. Bukannya kita yang dikendalikan atau ditumpai oleh hawa nafsu. Nah, makanya kesengsaraan itu sebenarnya, musibah itu seperti apa yang terjadi dalam diri panjenengan itu sebenarnya adalah barokah. Ketika contoh kita didolimi, kita lebih mendekat kepada Allah, terus kita mengamalkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif 1000 kali, terus dipuasai 7 hari. Itu nanti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dari kesengsaraan yang kita terima itu. Nah, ini penting untuk orang-orang seperti panjenengan yang terkena musibah, atau orang-orang yang terkena masalah itu, sebenarnya kayak Mas Ali, kayak Mas Eko, ya kayak saya sendiri, kayak panjenengan itu, ketika kita sudah merasa nih hidupku kok salah gitu, semuanya kok hidupku kok selalu serba salah gitu, kok ekonomiku kok nggak bisa berkembang gitu, kok anakku sakit-sakitan, kok hidupku kok berantakan, loh keinginanku kok nggak selalu tercapai, selalu gagal. Nah, itu harusnya ada kerentek, itu ada greget gitu. Oh, pasti ketika ada masalah pasti ada yang salah. Nah, ketika kita tahu sudah ada yang salah, harus berani untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik itu apa? Contoh salah satunya berpuasa begitu. Jangan kita itu hidup di dunia itu terlena gitu. Jadi hidup di dunia itu, nanti dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu. Jadi perlu untuk dipahami bahwa ini bukan cuma untuk jenengan, sebenarnya untuk semua orang gitu. Terkadang sudah tahu hidupnya itu banyak masalah, sudah tahu ada yang salah, tapi kalau tidak segera mengambil tindakan, ya selama itu juga akan salah gitu. Kalau semuanya jalan terus tiba-tiba jatuh ke jurang, atau jalan kok selalu ada hambatan, jalan kok selalu ada masalah, lah harusnya greget, rentek untuk mengambil tindakan. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan adalah berpindah dari satu jalan yang ini ke jalan yang lainnya gitu. Berbelok arah lah gitu. Oh, jalan ini berarti salah yang saya tempuh, harus berganti arah gitu, sampai akhirnya menemukan jalan yang terang. Dan mudahnya kita sebagai umat Islam itu, jalan itu sudah Allah berikan, itu. Makanya saya itu dari dulu, Ibu, ya boleh jenengan datang ke saya, boleh sampean minta tolong ke siapapun, saya pun juga begitu, ke kiai saya, ke mursyid saya, ke guru saya. Tetapi guru itu, orang itu sebenarnya tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kita, entah guru kita, kiai kita, ulama kita. Bahkan saya pernah ketemu wali Allah. Jadi saya dulu pernah punya, karena dulu kakak saya itu Nggih Hamid masuk penjara, ayah saya meninggal, saya hidup dengan satu kakak dan satu ibu janda. Kakak saya itu Nggih Hamid bahasa kasarnya jadi bajingan, itu jadi orang nakal. Ibu saya janda yang banyak yang menggoda, banyak yang bahkan dikatakan gini sama orang. Pernah suatu ketika itu saya itu benar-benar ngeblank gitu. Sampai akhirnya saya punya sebuah kerentek atau tindakan. Pokok saya kalau nggak mukti mati, itu antara dua itu bilang saya. Jadi saya dulu jalan kaki, Bu, sampai menelusuri sampai 2 tahun lah gitu. Saya dulu ketika ada masalah, terus ketika dalam rumah tangga itu masalah itu saya nggak bisa menyelesaikan karena saya memang mau menyelesaikan, saya bukan orang tua, saya anak terkecil di dalam keluarga, terus saya juga bukan kakak tapi saya adik, ketika ngasih tahu nggak dianggap. Jadi keluarga itu kacau gitu. Jadi waktu itu saya mengambil tindakan, pokok saya kalau tidak mukti saya mati. Saya tidak mau selama hidup saya akan menjadi pecundang.
Saya tidak mau di dalam hidup saya menjadi orang yang diremehkan. Saya tidak mau di dalam hidup saya menjadi orang yang hina dari segi apapun, ekonomi, sosial, meteorologi dan lain sebagainya. Tidak mau menjadi orang yang diremehkan. Maka dari situ saya mengambil sebuah tindakan. Wallahi saya katakan, saya mukti atau saya mati, hanya itu pilihan saya. Akhirnya saya keluar dari rumah tidak pakai baju. Saya waktu itu bilang sama ibu saya, sebelum saya sukses jadi orang, saya tidak akan pernah kembali ke rumah saya. Akhirnya saya jalan kaki dengan berpuasa, menemui beberapa kiai dari pondok di Kresek, di Banten, sampai saya ke Pondok Buntet, saya jalan sampai ke Suti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah, sampai saya ke Jawa Timur. Sampai akhirnya Allah memberikan jalan ini tadi. Ini bukan hasil yang mudah, hanya sekedar wirid, hanya sekedar zikir, hanya sekedar puasa, tapi benar-benar menjalani kehidupan ini gitu dengan penuh kesengsaraan. Karena saya yakin buah kelapa itu, kenapa di situ ada santannya sampai ada minyaknya yang bisa digunakan untuk berbagai hal, bahkan bisa untuk goreng ini, goreng itu. Karena apa? Karena proses awalnya itu harus dikepruk dulu, diparut dulu, dimasak dulu sampai akhirnya keluarlah minyaknya itu. Jadi ketika kita mau bermanfaat itu memang kita harus mau tirakat. Itu kuncinya seperti itu. Jadi sebenarnya manusia itu sangat gampang kok. Ketika kamu punya keyakinan bahwa setiap musibah itu membawa barokah, setiap ada masalah itu pasti ada yang salah, lalu kamu mau mengambil sebuah iktibar, sebuah hikmah, kamu mau mengambil sebuah pelajaran dari situ, kamu mau berbuat suatu tindakan yang baik, pasti kamu akan mendapatkan kebaikan itu. Masalahnya kebanyakan manusia itu hanya berangan-angan tapi tidak mau bertindak gitu. Terlena dengan apa yang ada gitu, nggak mau soro, nggak mau mukti, bagaimana mau sakti gitu. Dia kalau nggak mau mukti nggak mungkin mulia gitu. Makanya baginda Rasulullah itu ketika istrinya meninggal, ketika beliau dulu ketika beliau itu dulu bingung dengan kehidupan ini, ketika beliau sebelum menjadi nabi itu beliau tirakat dulu 2 tahun di gua gitu. Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun berpuasa. Sunan Geseng 3 tahun di atas batu. Sunan Kalijogo 2 tahun tirakat di pinggir sungai. Orang itu harus mau tirakat. Karena kalau orang mau tirakat, biasa ngempet, biasa susah dengan keadaan, nanti waalaikumsalam, orang itu akan mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Pegang kata-kata saya. Orang yang tidak mampu untuk melakukan taat, pasti dia tidak akan mampu untuk tidak melakukan maksiat. Sampai serasakno, apa sampai sing rakwat poso, mesti rakwat nahan cobaan terhadap perempuan. Sampai titani kanca-kanca sampean, teman-teman sampean, yang nggak kuat berpuasa, pasti dia nggak akan kuat untuk tidak tergoda dengan wanita. Itu pasti kok, hukum alam seperti itu. Itu sudah pasti terjadi itu. Makanya pentingnya tirakat itu seperti itu. Makanya saya katakan kemarin berkali-kali, yang nggak mau puasa suruh pulang aja lah. Buat apa di sini, nanti malah membebani yang ada di sini. Nah, saya katakan terutama 7 minggu ini, dan ini amalan ini wallahi sudah saya amalkan dan sudah saya buktikan, Bu, amalan ini. Jadi selama di penjara itu saya nggak berharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita penting ketika kita merasakan ada masalah dalam kehidupan kita, berantakan dalam rumah tangga kita, kok kita ini selalu kesulitan dalam hal ekonomi, kita harus berani bertindak. Bahkan kalau saya pilihan 2, mukti atau mati, itu kalau saya. Jangan sampai terlena dengan dunia begitu. Harus ada tindakan yang bisa kita lakukan. Makanya saya katakan kemarin untuk santri-santri di Pondok Nuswantoro ini yang tidak mau puasa, wis suruh pulang aja lah. Ya kalau pertama kemarin disuruh sholat agak sulit, terus di sini mau apa? Terus kalau disuruh puasa juga nggak mau puasa, akhirnya nanti malah seperti memberikan kotoran di muka saya. Ini bahaya seperti ini.
bahaya nanti akhirnya. Makanya saya sampaikan kemarin ke pengurus bagi santri yang ingin pulang, ya sudah biarin pulang, jangan ditahan-tahan itu, karena sudah berkali-kali sudah berpamitan pulang ditahan-tahan, akhirnya sebenarnya itu adalah petunjuk dari Rijalul Gaib yang ada di sini, yang bawa reso yang ada di sini gitu, bahwa ketika seseorang sudah mau keluar itu memang sebenarnya dikeluarkan begitu ya, jangan ditahan-tahan, biarkan saja begitu. Jadi untuk ibu ya, saya sampaikan bahwa kesabaran itu nggak ada batasnya. Innallaha maha sabirin. Jadi yang terpenting Terima kasih banyak Gus. nanti diamalkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, diamalkan 1000 kali. Ya Latif. Ya itu semuanya 1000 kali. Ya Allah 1000 kali, ya Allah, ya Rahman 1000 kali, ya Allah, ya Rahim 1000 kali, ya Latifnya 1000 kali. Diamalkan dengan istiqomah. Semoga itu bisa memberikan manfaat buat dengan hikmahnya banyak sekali dengan melihat YouTube-nya sampai itu saya puasa cuma libur puasa cuma salah satu aja setiap harinya itu. Dengan begitu saya tuh nanti ini amalan yang saya ijazahkan diamalkan, yaitu baca sholawat, dikata asma'inya, sebut nama orang tua, kedua orang tua, terus nama jenengan sendiri, terus nanti hajatnya ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia temenin dulu. Siapkan madu kunirnya itu.